Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 November 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Amankan status WTP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, BPKRI minta 450 juta rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI ternyata meminta uang senilai 450 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT melalui BPKAD. Uang tersebut diminta untuk mengamankan status wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan pertanggungjawaban atau LPJ KKT. Hal tersebut diakui Kepala Inspektorat KKT Kepala Inspektorat KKT saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD Senin 27 November 2023. Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Haris Tewa, Jeditwai mengaku jika dirinya merupakan orang yang dimintai untuk menjadi perantara antar BPKRI yang diwakili Sulistyo dan BPKAD. Uang tersebut awalnya diminta BPK senilai 450 juta. Namun ditawar Kepala BPKAD yakni terdakwa Jonas Batlayeri sebesar 350 juta. Sementara itu ketika dikonfrontir dengan terdakwa Jonas Batlayeri mengaku nilainya 450 juta. Tetapi terjadi tawar-menawar hingga persetujuan di angka 350 juta. Sementara itu Jadit Huwai juga dicecar hakim, di mana dalam pertanyaan yang disampaikan hakim menyebutkan tindakan BPK sebagai lembaga audit yang bersih ternyata dilakukan dengan cara-cara kotor. Masih berlanjut saat diminta ketegasan oleh kuasa hukum terdakwa Antoni Hatane terhadap tindakannya Kepala Inspektor Tanimbar. Apakah daerah alami defisit diakui Huwai? Daerah alami defisit. Apakah dengan tindakan tersebut daerah alami defisit atau tidak? Tanya Hatena usai mendengar keterangan saksi. Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Ibu tahu itu mana tempatnya ibu? Iya, saya komunikasi dengan Bapak. Nanti kan PPK kemudian saksi itu? Iya. Iya saksi kan? Kalau nggak tadi panggil, Ya, jadi nanti nggak panggil aja ya. jadi kemudian dikasih setan sama ini. Kok tiba-tiba itu sudah muncul lagi ya? Oke. Kenapa kok tiba-tiba berbaik hati, seludong gitu, kasih kamu uang untuk buku. Kalau penduduk itu kan masing-masing kasih di tangan saja. Kalau beda itu namanya kamu operasi antar pimpinan itu di tangan saja. Panggil diam-diam, kenapa mesti aturan dong? Berarti kan tanda kutip bahwa cari uang dong kasih suasana. Kan bupati ini kok saya punya kelas ya, masa kemudian lewat anak ibu kenapa sih masuk? Tadi ibu kan ketua komisi dong, kenapa sih aku? Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, puluhan mahasiswa K aksi damai di Bundaran Leimena, evaluasi kinerja Kapolres Tual dan Malara. Puluhan mahasiswa mengatasnamakan aliansi mahasiswa K menggelar aksi damai di Bundaran Monumen Dr. J. Leimena, Desa Poka, Kota Ambon, Senin 27 November 2023. Dalam aksi itu terlihat puluhan mahasiswa memegang beragam poster. Salah satu poster bertuliskan usut tuntas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada juga bertuliskan stop provokasi K, cinta damai. Aksi damai berlangsung secara hening, bahkan beberapa mahasiswi menggunakan masker dengan lakban hitam sebagai simbol aksi bungkam. Koordinator aksi Syarif Renowat mengatakan bahwa aksi merupakan bentuk kepedulian mahasiswa asal K terhadap konflik antar warga yang terjadi di Kepulauan K. Lanjutnya, aksi ini juga sebagai bentuk kritikan kepada kepolisian yang hingga saat ini belum mengusut kasus kekerasan yang menyebabkan perempuan meninggal dunia. Dia meminta agar Kapolda Maluku Irjen Pol Otaria Latif mengevaluasi kinerja Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma dan Kapolres Kota Tual AKBP Prayuda Widiatmoko.
oleh Aliansi Mahasiswa K yang berada di Kota Ambon untuk menyikapi konflik horizontal yang terjadi di Kepulauan K antar desa yang telah mengakibatkan korban di antara kedua belah pihak. Selain itu juga aksi ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah dan Kapolres untuk mengusut tuntas kasus kematian saudari SK yang sampai hari ini masih terbengkalai dan belum mendapatkan titik terang. Dari gerakan ini kami selaku Aliansi Mahasiswa K berharap untuk Kapolda Maluku mengevaluasi kinerja Kapolres Kota Tualan, Kapolres Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi damai mahasiswa AMK minta masyarakat K junjung tinggi falsafah Ain, Pang, dan Ain. Koordinator Aksi Damai Aliansi Mahasiswa K, Syarif Renowat, meminta agar masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi leluhur, yakni falsafah Ain, Pang, dan Ain, yang berarti satu sayang satu. Bukan Ain, P, dan Ain, yang berarti satu bunuh satu. Selain itu ada juga falsafah Hirameheyanan Ubun, artinya satu orang punya anak cucu. Renowat berharap masyarakat bisa memelihara serta melestarikan tradisi dan falsafah yang membawa kedamaian dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Dia juga meminta agar peredaran miras yang menjadi pemicu utama pertikaian masyarakat dapat dihentikan. Diberitakan sebelumnya puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa K menggelar aksi damai di Bundaran Monumen Dr. J. Leimena Desa Poka, Kota Ambon, Senin 27 November 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5:30 sore di lokasi terlihat puluhan mahasiswa memegang beragam poster. Salah satu poster bertuliskan usut tuntas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada juga bertuliskan stop provokasi K, cinta damai. Aksi damai berlangsung secara hening. Bahkan beberapa mahasiswa menggunakan masker dengan lakban hitam sebagai simbol aksi bungkam. Slogan ini merupakan bentuk pesan dari para leluhur K bahwasanya Ain, Pang, dan Ain adalah bentuk satu sayang satu, dan Ain jangan bunuh satu itu merupakan bentuk falsafah juga, di mana satu jangan bunuh satu. Situ. Terus selain itu juga kami mendesak untuk Kapolres Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk membasmi peredaran miras di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena miras ini merupakan awal mula sehingga terjadi banyak permasalahan di Kepulauan K. Berita selanjutnya, Tribuners, Peterson Rangkoratat resmi jadi penjabat Bupati Tanimbar gantikan Ruben Mariol Kosu. Peterson Rangkoratat resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar atau KKT di kantor Gubernur Maluku Senin 27 November 2023 malam. Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan dipimpin oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Peterson dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri atau Mendagri MT Tokan Nafian nomor 102136166 tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, pergantian penjabat Bupati KKT dalam waktu singkat lantaran mantan penjabat Bupati KKT Ruben Mariol Kosu saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran SPPD Sekretariat Daerah.
Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 12 Ayat 2 huruf B menegaskan masa jabatan 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan penggantian Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, Tribuners, dia menitip pesan kepada Peterson agar segera mengambil langkah segera berkoordinasi dengan Forkopimda, DPRD, dan internal birokrasi di KKT dan mulai dengan instansi vertikal, TNI, Polri, dan pemerintah lainnya. Mengingat peristiwa penetapan tersangka dan diikuti dengan pergantian pejabat bupati yang lama, berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan pemerintah pembangunan pelayanan publik di KKT. Diketahui Tribuners, proses pelantikan dilakukan setelah pembacaan SK, pengambilan janji jabatan, penandatanganan berita acara, janji jabatan, dan fakta integritas, penyamatan pangkat dan tanda jabatan, serta kata-kata pelantikan oleh Gubernur Maluku. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Maluku. Saya berharap saudara penjabat bupati yang baru dilantik segera mengambil langkah cepat berkoordinasi dengan Forkopimda, DPRD, dan internal birokrasi Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, begitu pula dengan instansi vertikal TNI Polri dan lembaga pemerintah lainnya. Saya tegaskan kepada saudara penjabat bupati agar memperhatikan sungguh-sungguh setiap aturan kepegawaian maupun aturan keuangan dalam rangka konsolidasi birokrasi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat tetap berjalan secara baik. Bapak Gubernur Maluku berkenan menempatkan diri di depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar oleh Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, sempat dibersihkan sampah kembali menumpuk di tepi jalan kawasan Tulehu. Sampah kembali menumpuk di tepi jalan Raya Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 28 November 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang di lokasi, terlihat ratusan sampah plastik dan kardus bekas hingga berserakan di tepi jalan. Tak hanya merusak pemandangan, penumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Padahal diketahui beberapa pekan sebelumnya sampah-sampah tersebut telah dibersihkan. Namun masih saja ada warga yang secara sembarangan membuang sampah ke tepian jalan. Nyatanya lokasi tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Salah seorang pengendara, Gabriel D5, mengeluhkan hal tersebut. Ia meminta pemerintah setempat, yakni pemerintah Desa Tulehu maupun Camat Salahutu, untuk memperhatikan hal itu. Bukan saja membersihkan tetapi memasang tanda larangan. Pasalnya sampah yang menumpuk mengeluarkan bau tak sedap hingga mengganggu aktivitas pengendara yang melintas. Menurutnya kondisi demikian diakibatkan tidak adanya pengelolaan sampah yang memadai di wilayah Kecamatan Salahutu.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, Rustam Hatomono minta seluruh OPD tak keluar daerah selama bahas Ranperda APBD 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Hatomono meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah kota atau Pemkot Ambon agar tidak bepergian keluar daerah selama pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2024 berlangsung. Hal itu agar pembahasan Ranperda APBD Kota Ambon tahun 2024 berjalan dan selesai sesuai target yang ditentukan. Mengingat DPRD sebelumnya telah secara resmi menerima dokumen Ranperda APBD tahun 2024 dengan digelarnya rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2024. Jumat pekan lalu. Menurutnya kehadiran kepala OPD sangat penting dalam pembahasan Ranperda APBD dimaksud. Untuk itu, penjabat Wali Kota Ambon, Podewin Watimena, harus menginstruksikan ke seluruh kepala OPD agar ini menjadi perhatian bagi para kepala dinas. Tak hanya kepala OPD, politisi Gerindra itu juga meminta agar DPRD melalui Komisi 1, 2, dan 3 punya keseriusan yang sama. Sehingga kepentingan masyarakat di tahun 2024 minimal semua bisa terakomodir dengan ketersediaan anggaran yang hanya 1,2 triliun itu. Diketahui dalam Ranperda APBD Kota Ambon tahun 2024, Pemkot Ambon menargetkan pendapatan daerah atau DPRD Kota Ambon tahun 2024 sebesar 1,2 triliun. Target ini meningkat sebesar 4,88% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2023. Jadi kalau kita sudah sampaikan kepada saudara penjabat bahwa dalam proses pembahasan RAPBD yang saat ini sementara jalan di DPR, kadis-kadis selaku pimpinan OPD tidak boleh ada yang meninggalkan Kota Ambon untuk urusan-urusan di luar daerah, karena kita semua sementara fokus untuk menyelesaikan RAPBD yang sementara dibahas oleh Komisi 1, 2, dan 3. Dan harapan kami semuanya serius untuk kita membahas RAPBD tersebut, dan pada waktunya nanti sesuai dengan aturan 30 November itu tidak boleh lebih dari itu. Jadi target kita Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 November 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal